Baik, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sekarang mempelajari dan menjawab pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah sesudah peristiwa General Conference Rapat 1888 di Minneapolis, sesudah itu benar bahwa General Conference tidak lagi menyuarakan suara Tuhan hingga sekarang ini? Itu berarti bahwa organisasi Gereja Presbyterian Hari ke-7 sudah tidak benar-benar bisa dipakai lagi oleh Tuhan sekarang ini. Apakah memang begitu, saudara? Apakah sesudah rapat General Conference tahun 1888 itu, maka General Conference tidak ada lagi suara Tuhan karena mereka menolak pekabaran 1888 itu, hingga pada saat ini suara Tuhan tidak ada lagi disuarakan melalui General Conference? Apakah benar demikian? Mari kita jawab melalui penjelasan tulisan Sister Wright sesudah peristiwa 188 rapat General Conference di Minneapolis. Kita akan melihat sekarang bagaimanakah tulisan daripada Roh Nubuat menjelaskan pertanyaan tersebut. Aduh. Apakah sesudah peristiwa 188 itu benar bahwa General Conference tidak lagi menyuarakan suara Allah hingga sekarang, dan itu pertanda bahwa kita tidak peduli lagi dengan organisasi Tuhan dan gerejanya yang disebut nama oleh Tuhan sendiri, Seventh Day Adventist? Baiklah, rapat General Conference di Minneapolis 1888. Masa gelap di General Conference pada tahun 1888, kita mendapat penjelasan sebagai berikut. Pada rapat General Conference diadakan di Minneapolis, dua orang muda bernama A.T. Jones dan E.J. Wagoner telah menjadi utusan resmi dan membawa pekabaran Justification by Faith. Banyak dari para delegasi, teristimewa para pendeta-pendeta senior dan para pemimpin organisasi, didapati tidak menerima akan pekabaran tersebut. Pekabaran tersebut dikomentari oleh Nyonya White sebagai berikut. Tuhan dapat membuat pekabaran itu berpusat pada pengertian rohani yang sangat diperlukan sehingga bisa terjadi permulaan hujan akhir dan seruan nyaring pada tahun 1888 dapat terjadi. Maka gereja akan melihat rencana ilahi untuk memberikan dunia terang yang menerangi seluruh dunia dengan kemuliaan. Itulah penjelasan Nyonya White tentang pekabaran Justification by Faith yang disampaikan oleh A.T. Jones dan Wagoner pada waktu itu. Namun sayang, sebagian besar delegasi menolak pekabaran itu. Kemudian Sister Wright menuliskan dalam manuskrip rilis tahun 1891, kita kutip. Pada waktu itu, Butler sebagai Presiden General Conference dan Elder Uriah Smith adalah menjadi seorang tokoh yang sudah meredaksi Bible Commentary. Uriah Smith pada waktu itu menolak pekabaran itu, tetapi kemudian Nyonya White menuliskan pada tahun 1891. Jadi berarti sudah 3 tahun sesudah rapat di Minneapolis. Dia menuliskan begini. Pendeta Uriah Smith telah jatuh di atas batu karang dan hancur, dan sekarang Yesus akan bekerja melalui dia. Dia menjabat tanganku. Ya, dia menjabat tangan Sister Wright. Sementara ia keluar dari ruangan, dia berkata, bila Tuhan sudah mengampuniku atas kesedihan dan beban yang engkau telah pikul karena perilaku saya berjanji, inilah kali yang terakhir. Saya akan menyokongmu selalu. Kesaksian yang dari Allah akan tetap saya hargai. Nyonya menjelaskan adalah jarang sekali Uriah Smith menangis, tetapi itu ia lakukan
sementara ia berkata-kata dengan saya. Nah, inilah bukti penyesalan pertobatan Uriah Smith sejak rapat General Conference di Minneapolis 1888 tersebut. Jadi berarti dia sekarang apa? Menyesali perlakuannya. Kemudian pada tahun 1893 muncullah seorang bernama Stanton. Ajaran sesat diajarkan oleh Stanton dan dia membuat tulisan-tulisan dan menyebarkan tulisan tersebut. Stanton berkata, seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga dicetak oleh Tuan Stanton pada tahun 1893. Gereja Messianic hari ke-7 ia katakan sudah menjadi Babylon, dan mereka yang mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas bumi dan bertemu Yesus dengan penuh damai harus memisahkan diri dari gereja Seventh-day Adventist. Kemudian Nyonya White memberikan komentar, bagaimana bisa orang ini tertipu dan mengatakan bahwa seruan nyaring itu adalah memanggil keluar keluar umat dari persekutuan gereja, sedang gerejanya sedang menikmati musim penyegaran. Ditulis dalam Testimonies to Minister halaman 23. Kemudian Nyonya White menulis pada tahun 1902, kita harus ingat bahwa gereja Tuhan memang lemah, banyak kekurangan, tetapi itulah satu-satunya sasaran perhatian yang utama Tuhan di dunia ini. Tuhan tetap memperhatikan gerejanya dengan seksama, memberi kekuatan dengan Roh Kudus-Nya. Itulah pernyataan Nyonya White pada tahun 1902 setelah peristiwa Minneapolis 1888 tersebut. Kemudian dituliskan lagi pada tahun 1904 di manuskrip rilis 38. Sister White menulis, percayakanlah kepada Allah untuk memelihara gerejanya. Dijelaskan, walaupun lemah dan berkekurangan, namun itulah satu-satunya sasaran perhatian Tuhan terutama di dunia ini. Gerejanya yang lemah dan berkekurangan, sasaran utama perhatian Tuhan di atas dunia ini. Nah sekarang tuduhan setelah peristiwa 188 di Minneapolis, apakah sudah nggak ada lagi suara Tuhan di General Conference? Tuliskan di dalam Testimony to Minister halaman 9 Romawi. Selama 10 tahun berikutnya, sesudah 1888 General Conference yang di Minneapolis itu, pekabaran penting datang dari pesuruh Tuhan kepada pusat gereja kita di Battle Creek, kepada Komite General Conference, dan kepada orang-orang yang pegang tanggung jawab dalam gereja Tuhan. Datang juga amaran, nasihat, dan petunjuk-petunjuk kepada para pemimpin. Kadang juga kepada pribadi pemimpin dan kepada persatuan kekristenan. Nasihat dari hamba Tuhan tetap diberitahukan. Kemudian dituliskan pada tahun 1907, gereja kita sudah bertumbuh dalam kegiatan, telah meluas daerahnya, usaha misionaris kita telah berkembang, dan kita harus terus memperluas daerah kita. Itulah pernyataan Sister White. Berkembang, saudara. Bukan dikatakan sudah tidak ada lagi suara Allah, tapi gereja kita bertumbuh. Dituliskan lagi di dalam tahun 1907. Kenyataannya kita telah melewati 50 tahun bersama kehadiran dari Roh Kudus Tuhan. Bersama kehadiran Roh Kudus Tuhan. Selalu bersama kita, dan kita siap menghadapi ujian-ujian dari mereka yang berdiri di pihak musuh dan yang melawan pekabaran yang datangnya dari Allah. 50 tahun sesudah itu dinyatakan gereja Tuhan selalu bersama dengan Roh Kudus. Kemudian dituliskan pada 1907, saya menuliskannya kepadamu saudara-saudariku, yang walaupun memang kamu sekalian tidak dapat mengerti sepenuhnya, sulit mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan sedang dituntun dan diberi petunjuk oleh Tuhan. Tidak semua kita mempunyai paham yang sama.
Saya tidak percaya bahwa Allah tidak memperhatikan umatnya lagi. Tetapi saya percaya, jika tidak demikian, saya tidak ada lagi semangat lagi menuliskan hal yang sama kepadamu secara berkesinambungan. Dengar ini, bahwa Allah mempunyai satu umat yang ia sedang pimpin dan ia sedang apa? Sedang tuntun. Ditulis pada tahun 1907. Kemudian dijelaskan lagi 1908. Saya telah diberi petunjuk oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Masihi Advent hari ke-7 di seluruh dunia bahwa Allah telah memanggil kita menjadi satu umat yang menjadi harta yang istimewa baginya. Tuhan telah memilih gerejanya di dunia ini akan tetap tahan berdiri sempurna. Sudah lihat? Tuhan memilih saudara menjadi anggota gerejanya di dunia ini, dikatakan akan tetap tahan berdiri sempurna, disatukan oleh kuasa Roh Kudus dan nasihat Tuhan semesta alam. Hingga kapan? Kesudahan alam ini. Hingga kesudahan alam ini, Tuhan tetap memelihara, menjaga dan menuntun satu umat di atas dunia ini. Ditulis lagi pada tahun 1910. Tidak ada di dunia ini yang dikasihi Tuhan seperti gerejanya. Dengan penuh pemeliharaan ia menjaga setiap orang yang sedang mencarinya. Tidak ada yang lebih menyakiti hati Tuhan seperti pesuruh setan yang merusak, merampok hak kebebasan umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Memang setan menuduh umat akan kesalahan-kesalahan yang mereka sudah lakukan, dan setan berusaha supaya mereka percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Malaikat setan selalu berusaha membuat tawar hati setiap orang yang sedang bergumul untuk beroleh kemenangan atas setiap dosa-dosanya. Setan berusaha membuat kita tawar hati. Saudara, nama gereja Advent itu bukan dari manusia. Dituliskan pada tahun 1903. Kita adalah gereja Masa Advent hari ke-7. Dan dengan nama ini kita malu. Sebagai satu umat kita harus berdiri teguh di atas hukum dan kebenaran. Dengan demikian itulah kita memuliakan Allah. Kita telah dibebaskan dari bahaya, tidak tertipu dan ternoda oleh kejahatan. Untuk hal itu kita harus tetap memandang kepada Yesus, mula dan akhir daripada iman kita. Jadi, saudaraku, nama Masihi Advent hari ke-7 itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi bukan hasil rapat rekayasa manusia, bukan. Nama itu langsung datang dari itu. Kemudian dijelaskan kembali di dalam satu selected messages 112. Marilah kita selalu ingat, saudara-saudara, bahwa pekerjaan itu harus bergerak maju dan kuat selaras dengan rencana Allah dengan adanya organisasi. Gereja harus diorganisir dan tidak perlu gereja berpisah dengan pekerjaan misi pengobatan. Jadi waktu mau membuat organisasi dulu, mereka pemimpin-pemimpin kita simpang siur. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu juga dengan pekerjaan pengobatan, medical ministry ini. Tetapi akhirnya Tuhan jelas memberi petunjuk kepada hambanya, tidak perlu gereja berpisah dengan pekerjaan misi pengobatan. Kemudian ditetapkan kita perlu organisasi, dan rencana Allah lah untuk mendirikan organisasi dulu sampai Yesus datang. Ini satu nubuatan, saudara pernah lihat. One thing is certain, satu hal yang pasti. Apa ini yang pasti ini? Satu hal yang pasti dan segera akan terjadi, yaitu bahwa kemurtadan yang besar akan terjadi, yang mana itu sekarang sedang berkembang dan terus bertambah-tambah melebar dan semakin kuat dan akan terus berlangsung hingga kepada hari kedatangan Tuhan turun di surga dengan tempik suara. Aduh, ini satu nubuatan yang sangat menyedihkan.
akan terjadi kemurtatan dan sedang berkembang dan terus semakin berkembang dan semakin kuat hingga kedatangan Tuhan. Saudara, kemari kita persiapkan diri. Kalau kita ragu dan bimbang atas petunjuk Tuhan, kita akan lenyap, kita akan hancur. Sudah dunia sekarang ini mencoba untuk mengangkat teori-teori kepintaran manusia, ya, di kalangan para pendeta-pendeta mencari titel-titel pengetahuan di luar gereja ini. Tetapi Tuhan telah memberikan akan datang kemurtatan justru di kalangan yang menganggap dirinya orang-orang pintar di dunia ini. Kita harus perhatikan nubuatan ini, bahwa orang-orang pintar dunia, intelek dunia, pangkat jabatan dan gelar-gelar yang diberikan lembaga-lembaga dunia akan mengurangi iman kita kepada firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat. Ini nubuatan, saudara. Coba perhatikan. Orang-orang terpelajar yang telah memberikan kuliah-kuliah, orang-orang yang sudah pangkat-pangkat pendidikan doktor di lembaga-lembaga dunia, memberikan kuliah-kuliah, mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Olahan-olahan cendekiawan ini mempunyai daya pikat bagi para mahasiswa kita. Sewaktunya kita sekarang berhati-hati atas kepintaran orang-orang dengan teori yang diajarkan melalui pendidikan di lembaga-lembaga, sehingga menggelar dengan gelar-gelar pendidikan yang tinggi, apakah itu doktor dan sebagainya. Hati-hatilah. Dikatakan orang-orang terpelajar akan memberikan kuliah-kuliah mencampur adukan teori filsafat dunia dengan firman Tuhan. Saudara pendengar, kita akan melihat kembali lagi bahwa nubuatan yang lebih dahsyat lagi di dalam kemurtatan akan datang menimpa gereja Tuhan. Semoga pelajaran singkat ini membuka hati pikiran kita sekarang bahwa hanya orang yang benar-benar bergantung kepada firman Tuhan saja yang akhirnya didapati tetap teguh menghadapi teori-teori yang akan datang mengguncang justru di gereja Tuhan itu sendiri. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui tulisan yang diilhamkan telah memberikan kepada kami amaran bahwa akan terjadi pengguncangan yang dahsyat dengan memberikan ajaran-ajaran yang mencampurkan kebenaran dengan kepalsuan di dalam gereja Tuhan. Biarlah Tuhan kami mulai saat sekarang ini akan lebih berhati-hati, bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran Tuhan melalui Alkitab dan Roh Nubuat. Marilah Tuhan tolong supaya kami terhindar dari segala penipuan yang segera muncul dan terus semakin kuat di kalangan gereja Tuhan. Marilah Tuhan pelajaran ini membuka wawasan kami, hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menyadarkan semua anggota akan kemurtatan yang akan menimpa gereja Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.